Di balik kekabut hutan ini, ada rahasia yang tak semua orang bisa pulang untuk menceritakannya. Seorang wanita asing tersesat di tempat terlarang, di mana jejak terakhirmu bisa hilang selamanya. Dan saat kau berpikir semuanya berakhir, seseorang muncul dari balik gelap. Dia penyelamat atau justru bahaya yang lebih besar? Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Jangan lupa lihat, komen, dan subscribe ya. Kabut tebal turun perlahan menyelimuti lereng. Gunung Lawu sore itu menciptakan suasana mencekam yang membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Langit yang kelabu menambah suram suasana. Dari kejauhan, suara burung hantu terdengar sayup, mengiris kesunyian yang kian merayap. Di antara semak belukar yang rimbun, seorang wanita bule dengan rambut pirang panjang dan mata biru yang bening, berjalan terseok-seok, napasnya terengah-engah. Wajahnya penuh keringat yang bercampur debu, bajunya kusut dan sedikit robek di beberapa bagian akibat tergores ranting tajam. Namanya Eva, seorang turis asal Belanda yang awalnya hanya berniat hiking santai di jalur pendakian Gunung Lawu, namun kini terjebak dalam situasi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sendirian di tengah hutan yang asing, ia berusaha bertahan dari rasa takut yang kian menghantui setiap langkahnya. Dengan tangan gemetar, Eva mencoba meraih ponsel dari saku jaketnya. Namun layar yang retak hanya menunjukkan satu kenyataan pahit, tidak ada sinyal. GPS-nya pun mati total, tak mampu menunjukkan arah. Ia mencoba berdiri, tapi rasa sakit tajam di pergelangan kakinya membuatnya tersungkur lagi. Rupanya, saat tadi terjatuh di jalan setapak yang licin, kakinya terkilir cukup parah. Rasa panik mulai merayap cepat di dadanya, menyesakkan napas. Ia berteriak sekencang mungkin, memanggil-manggil minta tolong, namun yang terdengar hanya gema suaranya yang memantul di antara pepohonan tinggi, semakin mempertegas betapa ia benar-benar sendirian. Angin gunung yang kian dingin menusuk hingga ke tulang, membuat tubuhnya menggigil. Di tengah kabut yang semakin pekat, ia mulai kehilangan harapan, sementara hari perlahan berganti malam. Di sisi lain hutan jauh dari lokasi Eva, seorang pria lokal bernama Rangga sedang berjalan menembus rimbunnya pepohonan sambil memikul kayu bakar di pundaknya. Wajahnya legam terbakar matahari. Dengan rambut hitam acak-acakan dan sorot mata tajam penuh kewaspadaan. Ia mengenakan baju lusuh yang tampak sudah bertahun-tahun dipakainya. Tapi gerakannya tetap sigap. Rangga memang terbiasa menyusuri hutan ini sejak kecil. Karena itulah ia peka pada suara-suara asing di tengah keheningan. Ketika ia hendak berbalik arah menuju gubuknya, tiba-tiba telinganya menangkap suara samar. Teriakan lirih seorang perempuan dari arah timur, nyaris tenggelam oleh desiran angin. Alisnya berkerut, dadanya mendadak berdegup lebih kencang. Suara itu terdengar seperti panggilan putus asa, bukan suara hewan atau pendaki biasa. Tanpa ragu, instingnya sebagai warga pegunungan langsung bergerak. Dengan langkah cepat, Rangga meletakkan kayu-kayu bakar yang baru saja ia kumpulkan di atas tanah, lalu menajamkan pendengarannya untuk memastikan arah suara itu. Suara perempuan itu kembali terdengar, kini lebih jelas, seolah di ujung napasnya yang putus-putus. Tanpa membuang waktu, Rangga mulai berlari, menembus semak belukar dengan cekatan, kakinya bergerak lincah meski jalur yang dilalui licin dan penuh akar-akar pohon. Semakin dekat, detak jantungnya makin keras, seolah ikut merasakan kecemasan orang yang tengah meminta tolong itu. Sesekali ia berhenti sejenak untuk memastikan arah, lalu kembali berlari dengan lebih cepat. Di benaknya, berbagai kemungkinan buruk berkecamuk. Apakah ini pendaki yang celaka? Atau orang asing yang tersesat? Langkahnya terus dipercepat, karena ia tahu, dalam kondisi seperti ini, nyawa bisa terancam kapan saja. Di tengah rasa takut yang semakin mencekam, Eva terduduk lemas di bawah sebuah pohon besar. Tubuhnya hampir tak sanggup menopang beban kelelahan dan rasa sakit. Matanya mulai kabur, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan, membasahi pipinya yang kotor. Ia merasa benar-benar putus asa, seolah seluruh dunia meninggalkannya di tengah belantara yang dingin dan asing. Namun di antara suara angin dan derak dedaunan, terdengar jelas derap langkah kaki yang semakin mendekat. Jantung Eva berdegup kencang. Rasa takutnya memuncak. Dengan tubuh gemetar,
Ia mencoba merapatkan tubuh di balik akar pohon besar, berharap sosok itu bukan binatang buas atau orang jahat yang hendak mencelakainya. Nafasnya tertahan, tubuhnya kaku menanti siapa yang akan muncul dari balik kabut pekat itu. Sementara matanya tak bisa berpaling dari arah suara langkah, yang kini hanya tinggal beberapa meter darinya. Dari balik kabut pekat itu, sosok pria perlahan muncul. Langkahnya tegap, matanya tajam menyapu sekitar. Eva nyaris menjerit, namun terdiam saat melihat pria itu berbicara dengan nada cemas namun lembut. "Hei, kamu kenapa?" Suaranya dalam dan tegas, namun tak ada niat jahat di sorot matanya. Eva menatapi pria asing itu dengan napas terengah, matanya berkaca-kaca, tak mampu menjelaskan panjang lebar. Dengan sisa tenaga, ia berusaha mengucapkan sepatah kata, "Help, please." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Pria itu, yang ternyata Rangga, segera menghampiri menunduk di hadapan Eva. Ia melihat kaki perempuan asing itu bengkak dan memar, matanya sejenak terbelalak. Meski terkejut bertemu wanita asing di hutan ini, ia tahu situasi ini tak bisa dibiarkan. "Tenang, saya bantu," katanya pelan, mencoba menenangkan, meski Eva tampak kebingungan dengan bahasanya. Tanpa ragu, Rangga mengeluarkan botol kecil dari tas kain tuanya, lalu menuangkan air bersih ke tangan, membersihkan luka di kaki Eva dengan hati-hati. Eva meringis menahan perih, namun ia tak bisa memungkiri ada rasa nyaman dalam ketulusan pria itu. Jemarinya yang kasar bergerak cekatan, seolah terbiasa merawat luka. Rangga kemudian mengambil daun hijau dari kantongnya, menghancurkannya dengan batu kecil, lalu menempelkannya di pergelangan kaki Eva. Aroma daun itu menyengat, namun hangat di kulit. Eva hanya bisa menatap dalam diam, kagum melihat keahlian pria itu yang begitu tenang, meski situasinya genting. "Maaf, sakit sedikit ya," ucap Rangga dengan nada pelan. Walau tak sepenuhnya mengerti, Eva bisa merasakan ketulusan dari sorot matanya. Hatinya mulai sedikit tenang, namun rasa takutnya belum sepenuhnya sirna. Setelah memastikan luka itu tak akan bertambah parah, Rangga memutuskan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Eva adalah membawanya pergi dari tempat itu. Tanpa bertanya, ia membungkuk lalu mengangkat tubuh Eva ke punggungnya dengan gerakan mantap. Eva terkejut, tubuhnya terangkat begitu saja, namun ia tak berani melawan. Napas Rangga terdengar berat, namun langkahnya tetap stabil menuruni jalan curam itu. Di tengah perjalanan yang gelap dan licin, mereka hanya ditemani suara ranting patah dan desiran angin yang semakin kencang. Eva memeluk leher Rangga erat-erat, antara takut terjatuh dan mulai percaya pada pria asing yang kini menjadi satu-satunya harapannya. Setiap langkah Rangga terasa pasti, meski jalur yang mereka tempuh begitu berbahaya. Di dada Eva, rasa takut dan kagum beradu, membuat napasnya sesak dalam dekapan malam yang mencekam. Udara semakin dingin, kabut kian menebal, namun Rangga tak sedikit pun mengendurkan langkah. Keringat mengalir di wajahnya, tapi sorot matanya tetap fokus menatap jalur setapak yang nyaris tak terlihat itu. Eva masih memeluknya erat, merasakan denyut jantung pria itu yang berdetak kuat di punggungnya. Meskipun lelah dan takut, entah kenapa Eva mulai merasa hangat di dalam dekapan pria itu. Tak ada suara percakapan di antara mereka, hanya bunyi napas dan langkah yang bersahutan dengan suara alam yang mencekam. Di setiap tikungan tajam, Eva mengatupkan mata, berharap mereka bisa selamat. Namun Rangga tampak seperti pria yang sudah hafal setiap inci hutan ini. Di benaknya, Eva mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia begitu tenang di tengah situasi genting yang nyaris membuatnya menyerah? Setelah perjalanan panjang yang seakan tanpa akhir, akhirnya di balik rerimbunan pohon, muncul secercah cahaya temaram. Rangga mendekat membawa Eva masuk ke sebuah gubuk kayu sederhana yang tersembunyi di tengah hutan. Hangatnya api kecil di dalam gubuk itu langsung menyambut tubuh Eva yang menggigil. Ia memandang sekeliling, melihat dinding kayu yang dipenuhi peralatan sederhana, alat masak dari bambu, kantong herbal, dan rak kayu berisi daun-daunan kering. Rangga meletakkan Eva dengan hati-hati di atas tikar rotan dekat perapian. Wajahnya tetap tenang, tanpa banyak bicara. Ia segera mengambil ramuan dari sudut ruangan, menyiapkan bahan-bahan herbal dengan cekatan.
Eva hanya bisa terpaku menatap sosok pria yang kini begitu dekat dengannya. Ada rasa penasaran bercampur kagum yang mengalir di dadanya, membuat suasana di gubuk itu terasa hangat, meski malam di luar sana masih mencekam. Rangga duduk bersila di dekat perapian, tangannya cekatan meracik ramuan dari daun-daun kering yang ditumbuk halus, lalu mencampurnya dengan air panas dalam wadah bambu. Aroma rempah yang tajam langsung memenuhi ruangan, menenangkan sekaligus aneh bagi Eva. Pria itu lalu mendekat, menyingkap pergelangan kaki Eva yang masih bengkak. Tanpa banyak bicara, ia mulai mengoleskan ramuan hangat itu di kulit Eva dengan gerakan pelan dan hati-hati. Eva meringis, menahan perih di kulitnya, tapi ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah Rangga yang serius, namun penuh ketulusan. Pelan-pelan, ini bantu hilang bengkak, ujar Rangga dengan bahasa sederhana, sembari menatap Eva dengan senyum tipis. Meski tak sepenuhnya memahami ucapannya, Eva bisa merasakan ketulusan yang memancar dari mata pria itu. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, Eva merasa sedikit aman di tengah kegelapan malam yang mencekam. Malam itu, hujan deras mulai turun menggila, disertai petir yang menyambar-nyambar di kejauhan. Suara angin menderu begitu kencang, hingga membuat atap gubuk berderit keras, seakan ingin terbang diterpa badai. Rangga sigap berdiri, menutup semua celah jendela dengan kayu dan kain tebal, memastikan tak ada angin atau air yang masuk. Sementara itu, Eva hanya bisa meringkuk di dekat api. Tubuhnya masih gemetar, baik karena suhu dingin maupun ketegangan yang belum sepenuhnya sirna. Dalam remang cahaya api, Eva memperhatikan Rangga yang tampak begitu tenang menghadapi badai ini, seolah ia sudah terbiasa hidup dalam kesendirian dan kerasnya alam. Sesekali tatapan mereka bertemu, dan setiap kali itu terjadi, dada Eva bergetar aneh. Di balik wajah keras Rangga, ada keteduhan yang entah kenapa membuatnya tak bisa berpaling. Malam itu terasa panjang, namun perlahan, kehangatan mulai merayap di antara mereka. Ketika malam kian larut dan hujan belum juga reda, mereka mulai saling bertukar cerita di depan perapian. Eva, dengan bahasa Inggris sederhana yang ia ucapkan pelan-pelan, menceritakan bagaimana ia datang ke Indonesia untuk mencari petualangan, tanpa menyangka akan berakhir tersesat di Gunung Lawu. Rangga hanya mengangguk, sesekali tersenyum kecil, lalu membalas dengan cerita tentang hidupnya yang sederhana di lereng godeng gunung, sebagai penebang kayu yang sehari-hari tinggal sendiri di hutan ini. Meski banyak kata-kata yang sulit dimengerti Eva, bahasa tubuh Rangga cukup untuk menjelaskan maksudnya. Malam itu, dinding perbedaan di antara mereka perlahan runtuh. Eva yang awalnya ketakutan, kini justru mulai nyaman berada di dekat Rangga. Setiap tatapan mata, setiap senyum tipis yang tercipta, seolah mengikat mereka dalam benang tak terlihat yang membuat hati Eva mulai bergetar tanpa alasan. Keesokan paginya, kabut pagi masih menyelimuti hutan, namun hujan sudah berhenti, menyisakan embun yang menetes dari daun-daun. Rangga membuka pintu gubuk, menatap langit yang perlahan cerah, lalu menoleh pada Eva yang masih duduk di dekat perapian. "Kita pulang ke desa," ucapnya pelan, memberi isyarat dengan gerakan tangan agar Eva bersiap. Eva ragu sejenak, hatinya terasa berat. Entah kenapa, setelah semalam merasakan kehangatan di gubuk itu, ia justru merasa tak rela meninggalkan tempat ini. Namun ia tahu, ia tak bisa tinggal di hutan selama-lamanya. Dengan bantuan Rangga, ia perlahan berdiri, meski kakinya masih terasa sedikit nyeri. Di perjalanan, Eva sesekali menoleh ke arah gubuk yang perlahan menghilang di balik pepohonan. Hatinya dipenuhi rasa asing yang tak bisa ia jelaskan. Hutan yang semalam terasa menakutkan, kini justru terasa seperti rumah kedua baginya. Perjalanan turun menuju desa terasa lebih ringan, meski jalannya tetap menantang. Rangga menggandeng Eva dengan erat, memastikan setiap langkahnya aman. Sepanjang perjalanan mereka tak banyak berbicara, namun suasana di antara mereka terasa berbeda. Ada keheningan yang justru menenangkan, seolah kata-kata tak lagi diperlukan. Ketika akhirnya mereka tiba di batas desa, para warga langsung menghampiri dengan wajah terkejut melihat seorang turis asing bersama Rangga. Eva segera dibawa ke klinik kecil untuk mendapat perawatan. Namun sebelum Rangga pergi, Eva menggenggam tangannya kuat-kuat. "States, please,"
Pintanya dengan mata memohon, takut pria itu pergi begitu saja. Warga yang melihat momen itu hanya saling pandang. Sebagian tersenyum kecil. Rangga menatap mata Eva, lalu mengangguk perlahan, menandakan ia akan menunggu. Di dalam hatinya, Rangga juga mulai merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia alami. Sebuah ikatan yang tumbuh begitu cepat. Hari-hari berikutnya, Eva memutuskan untuk tetap tinggal sementara di desa itu. Luka di kakinya perlahan sembuh. Namun yang membuatnya enggan pergi bukan hanya soal fisiknya, melainkan rasa nyaman yang mulai tumbuh di hatinya. Hampir setiap hari ia mengunjungi Rangga yang kembali menjalani rutinitasnya di hutan dan ladang. Eva belajar banyak dari pria itu, mulai dari menanam sayur, menebang kayu, hingga mengenal tanaman obat. Meski komunikasi mereka terbatas, setiap momen terasa hangat dan akrab. Rangga pun meski awalnya canggung, mulai menikmati kehadiran Eva yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Senyum Eva yang tulus dan ketawanya yang renyah sering membuat Rangga diam-diam tersenyum sendiri. Tanpa disadari, hubungan mereka semakin erat, hingga tak sedikit warga desa yang mulai berbisik-bisik membicarakan kedekatan mereka. Namun bagi Eva, ia tak peduli. Ada sesuatu dalam diri Rangga yang begitu memikat hatinya. Suatu sore yang cerah, di bawah pohon besar tempat pertama kali mereka bertemu, Eva duduk bersama Rangga. Angin sore bertiup pelan menerbangkan rambut pirangnya yang tergerai. Suasana tenang itu seolah membawa Eva pada perasaan yang selama ini ia pendam. Ia memberanikan diri menatap mata Rangga dalam-dalam, lalu dengan suara lirih namun mantap, ia mengungkapkan isi hatinya, "I love you, Rangga." Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya, tanpa ragu. Rangga terdiam, matanya membelalak, wajahnya memerah menahan gejolak di dadanya. Ia tak menyangka wanita asing itu begitu berani mengucapkan kata-kata yang selama ini tak pernah ia dengar dari siapapun. Suasana mendadak hening, hanya suara dedaunan yang bergesekan di antara mereka. Eva menunggu dengan jantung berdebar, sementara Rangga menunduk, mencoba merangkai kata dalam benaknya yang kalut. Dalam keheningan itu, Rangga akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Eva yang menunggu dengan mata berkaca-kaca. Perlahan, dengan suara pelan namun penuh ketegasan, Rangga menjawab, "Saya juga suka kamu." Kalimat sederhana itu membuat wajah Eva seketika bersinar. Senyum lebarnya merekah tanpa bisa ditahan. Hati Eva bergetar, bukan hanya karena Rangga membalas perasaannya, tapi juga karena ketulusan yang terpancar dari tatapan pria itu. Rangga kemudian menggenggam tangan Eva dengan kedua tangannya yang kasar namun hangat. Mereka saling menatap, saling memahami tanpa perlu banyak kata. Di tengah sunyinya hutan dan semilir angin sore itu, cinta yang lahir secara alami di antara dua insan dari dunia berbeda akhirnya terucap dengan jujur. Gunung Lawu yang menjulang megah seakan menjadi saksi bisu janji hati yang mulai terjalin di antara mereka. Tak butuh waktu lama, keputusan besar pun diambil. Eva dengan mantap memutuskan untuk menetap di desa itu, meninggalkan semua rencana perjalanan yang sebelumnya ia susun. Di tengah suasana sederhana, mereka melangsungkan pernikahan yang dihadiri seluruh warga desa. Tak ada gaun mewah atau pesta meriah, hanya sebuah upacara kecil di kaki gunung yang penuh haru. Eva mengenakan kain tradisional sederhana, sementara Rangga tampil rapi dengan pakaian adat desa. Senyum mereka berdua mengembang, menandakan kebahagiaan yang murni, tanpa kepalsuan. Warga desa yang sebelumnya hanya menyaksikan dari jauh, kini turut bersuka cita, menyambut Eva sebagai bagian dari keluarga besar desa itu. Eva merasa hidupnya berubah sepenuhnya, dari turis tersesat menjadi seorang istri yang bahagia, menemukan cinta sejati di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Eva kini jauh berbeda dari hidupnya dulu di Eropa. Ia hidup bahagia bersama Rangga, di gubuk sederhana mereka di pinggir hutan, dekat dengan alam yang dulu sempat menakutinya. Setiap pagi mereka berjalan berdua ke hutan, mengumpulkan kayu bakar atau memetik tanaman obat, sembari mengenang hari ketika mereka pertama kali bertemu. Eva tak lagi takut pada hutan yang dulu membuatnya tersesat. Sebaliknya, ia menganggapnya rumah. Rangga mengajarinya banyak hal tentang kehidupan yang sederhana namun bermakna. Mereka tertawa, saling menguatkan, dan menghadapi segala suka duka bersama.
Gunung Lawu kini menjadi saksi cinta mereka. Sebuah tempat yang dulunya membawa rasa takut, kini berubah menjadi tempat yang paling damai di hati Eva. Di antara semilir angin dan desiran dedaunan, kisah cinta dua insan berbeda budaya ini terus bersemi, menembus batas bahasa dan asal-usul.